Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan. Untuk penonton semua, saya doakan semoga sedulur semua dalam perlindungan Allah SWT, sehat walafiat, dimudahkan rizkinya, barokallah dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Dawuh Kiai, mata batin atau mata ruhani. Orang sering banyak salah mengerti dengan istilah mata batin atau mata ruhani, sehingga apa saja yang bisa dilihat secara gaib disebut mata batin. Sebenarnya bukan begitu, ini perlu dipahami agar tidak menjadi kesalahan yang fatal. Bukan fatal di dunia ini, tapi di akhirat nanti. Orang umum selalu menyebut apa saja yang bisa dilihat secara gaib itu dinamakan mata batin. Padahal tidak begitu, seorang sekali berwali saja belum tentu punya mata batin atau mata ruhani. Mata ruhani itu mata ruh kita, dan tak akan bisa membukanya kecuali orang yang menguasai atau diberi kedudukan oleh Allah di alam ruh. Jika kamu punya kedudukan di alam ruh atau seseorang itu memiliki kedudukan di alam ruh, maka malaikat Israfil sendiri jika bertemu akan melakukan hormat karena kedudukan orang itu. Jadi, tidak asal orang itu bisa membuka mata batin atau mata ruhani. Kok semisal ada orang yang bisa membuka mata batin? Ingat, tidak semua hal yang bisa melihat suatu gaib itu dinamakan mata batin atau mata ruhani. Melihat gaib itu ada dinamakan teropong atau terawangan, atau juga bisa dikatakan melihat dengan bantuan. Sebagaimana mata lahir kita melihat sesuatu dengan bantuan teropong atau alat bantu melihat jauh. Begitu juga dengan mata batin kita, kadang mata batin kita itu dibantu oleh sesuatu di luar kita, bantuan itu bisa dari jin, siluman, atau malaikat. Jika bantuan dari jin atau siluman, itu banyak sekali tipuannya, sebagaimana kita melihat ke dalam kotak, dan dalam kotak itu ada videonya, lalu kita menyangka kejadian dalam kotak itu kita sangka adalah kejadian nyata, padahal itu hanya video. Seperti itulah pandangan mata yang dibantu oleh jin atau siluman, karena kita melihat dengan bantuan mereka, maka penglihatan kita disetting oleh mereka. Ingat, dalam kehidupan ada istilah diwadalkan, atau dikorbankan. Dalam perjanjian gaib sebenarnya bukan hanya orang nyupam untuk mencari kekayaan saja, malah orang yang mengorbankan diri membuat perjanjian dengan gaib dalam hal kekayaan itu masih seujung kuku, jika dibandingkan dengan orang yang melakukan perjanjian dalam hal ilmu dan kelebihan diantara bisa melihat gaib itu. Contoh saja anak indigo, jangan mengira itu suatu kelebihan karena bisa melihat gaib. Kalau tidak kita sadari itu misal terjadi pada anak kita, maka itu kita sudah membiarkan anak kita dikuasai oleh iblis. Makanya sebaiknya jika ada anak indigo itu di cross check apa itu dari jin, siluman atau bukan. Orang diberi oleh iblis lewat jin dan siluman sehingga bisa melihat gaib, itu sadar atau tidak sadar telah melakukan perjanjian dengan mereka, nanti ruh dan sukmanya dibawa oleh iblis. Dan ditawan untuk tugas nanti jika orang itu meninggal menjadi golongan siluman yang akan melanjutkan tugas juga untuk menyesatkan orang lain, dengan memberikan mata batin selanjutnya. Itu juga berlaku untuk ilmu-ilmu yang lain, misal ilmu kebal, jika orang itu dalam masa hidupnya memiliki ilmu kebal dari khodam jin atau siluman, maka ruhnya ketika masih hidup akan ditawan beberapa. Lalu setelah orang itu meninggal, ruh dan sukmanya akan menjadi siluman. Jika orang itu mengamalkan ilmu kebal, maka biasanya akan menjadi siluman berwujud buaya, dan dia juga akan menjadi khodam ilmu itu, yang akan bertugas dan diberi tugas oleh iblis untuk mengajak orang agar punya ilmu kebal. Dan dia nanti yang akan menjadi khodamnya. Jika sudah bisa menyerahkan ruh dan sukma seseorang kepada iblis, maka dia akan mendapatkan kedudukan di sisi iblis sebagai siluman yang punya kedudukan. Mau seperti itu. Jadi, bisa melihat gaib itu tidak semua adalah sesungguhnya mata batin atau mata ruhani. Jika dari jin fasik atau dari siluman ya ujungnya seperti itu. Lalu jika jin itu adalah jin muslim, tetap saja mereka itu punya tujuan dan kehendak, jadi tetap saja tidak baik, maka sebaiknya orang itu bersih dari hal seperti itu. Berikutnya ada juga mata batin itu lewat bantuan khodam malaikat, ini tidak berbahaya, tapi khodam malaikat juga sifat energinya terbatas. Malaikat itu energinya sesuai dengan kedudukan mereka,
Jika kedudukan mereka tinggi ya energinya besar, jika kedudukan mereka rendah ya energinya kecil. Sama dalam hal melihat batin, kalau dari malaikat itu mereka bersifat pasif. Jadi jika tidak dipanggil membantu maka mereka akan diam saja, dan jika disuruh membantu maka harus diberi arahan yang jelas, karena mereka itu pasif, diam, dan tidak punya rancangan sendiri. Tidak seperti manusia, disuruh masak rendang dan tidak tahu bumbunya apa saja, tapi kalau malaikat itu disuruh masak rendang ya diam saja, yang minta dikasih tahu apa saja. Kalau mata batin atau mata rohani itu adalah mata ruh kita sendiri, karena mata rohani atau mata kita sendiri, jadi tak beda dengan mata lahir kita, harus dibuka, sebagaimana bayi dibuka matanya. Tidak hanya cukup seperti itu, mata lahir kita itu butuh makanan lahir, vitamin, yang bisa membantu mata tak merah dan sakit. Mata lahir itu makanan penguatnya adalah makanan lahir, mata batin juga penguatnya adalah makanan batin, seperti amal kita. Seseorang yang mempunyai mata batin yang dibuka, makin lama makin tak terbuka jika mata batin itu kekurangan asupan gizi batin. Gizi batin itu apa? Yaitu amalia, padahal suatu amal itu bisa menghasilkan energi, jika amal itu disertai keikhlasan. Makanya jika seseorang ingin mata batinnya terang benderang harus banyak melakukan amalia yang ikhlas, padahal ikhlas itu sulit, maka solusinya adalah melakukan banyak amal yang kita tidak tahu. Contoh saja membangun sarana ibadah, bukan hanya dengan dana, tapi juga perbuatan nyata, keluar keringat. Misal membangun sarana ibadah, ketika sarana ibadah itu dipakai ibadah, maka kita akan mendapatkan kiriman pahala. Makin banyak orang yang memakai sarana ibadah itu, maka akan makin banyak pahala yang kita peroleh dari orang yang melakukan ibadah di tempat yang kita bangun, tanpa mengurangi pahalanya orang yang beribadah itu. Itulah makanan yang dibutuhkan oleh mata ruhani kita, pahala yang ikhlas, ikhlas karena kita tidak tahu, sebab tak ikut ibadah, tapi kita mendapatkan pahala karena ikut membangun sarana ibadah itu. Itu contoh satu. Itu seperti orang yang menanam modal ke dalam pabrik atau perusahaan dan kita akan mendapatkan bagian kita ketika perusahaan itu maju. Itulah yang membedakan antara orang satu dengan orang yang lain, sama-sama beramalnya, sama-sama jualan baju, yang satu jualan baju sendirian, yang lain punya 10.000 karyawan. Sama-sama satu kali melangkah, yang satu melangkah sendirian, dan satunya lagi melangkah dengan disertai 10.000 karyawan. Karena asupan gizi ruhaninya terpenuhi, maka ruhaninya termasuk di dalamnya mata batinnya atau mata ruhaninya itu menjadi terang benderang. Nah, tanya pada diri sendiri, kamu termasuk yang mana? Ada juga mata batin atau mata ruhani itu terang karena warisan amal dari nenek moyangnya. Karena nenek moyangnya banyak amalnya, maksudnya banyak perusahaan amal ibadah, lalu anak cucunya mendapatkan warisan, jadi mata ruhaninya juga bisa jelas dan terang.